saya Yasmin dengan NIM akhir 443. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Sadia dengan NIM 476. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Skarsari dengan NIM akhir 662. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Ainul Ma'rifah NIM 435. Pertanyaannya, bagaimana cara mengubah persepsi negatif konsumen terhadap produk kita menjadi persepsi positif sehingga para konsumen percaya pada produk kita, dan bagaimana hubungan antara persepsi konsumen terhadap perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Jadi banyak cara untuk mengubah persepsi negatif konsumen terhadap produk kita menjadi persepsi positif, diantaranya: 1. Menanyakan review jujur kepada konsumen yang puas terhadap produk kita sehingga akan mengubah persepsi negatif konsumen yang telah ada. Kemudian yang kedua yaitu meminta maaf dan bertanggung jawab jika ada kesalahan pada produk kita yang membuat konsumen berkomentar tidak puas dan jelek mengenai produk kita. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan melakukan perbaikan produk yang dibuat agar kedepannya lebih sedikit yang komplain sehingga dapat meminimalisir perspektif negatif yang akan muncul di kemudian hari. Lalu bagaimana hubungan antara persepsi konsumen terhadap perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian? Jadi, semakin tinggi persepsi seseorang terhadap produk tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat pengambilan keputusan untuk membeli produk tersebut. Pertanyaan pertama ada dari Bisma Dava dengan NIM akhir 487. Pertanyaannya, apakah peran dan status dalam segmentasi atau pengelompokan pasar? Jawabannya, peran dalam membeli bisnis dapat disegmentasikan secara geografis, demografis, atau industri dan ukuran perusahaan, atau lewat pencarian manfaat, lalu status pengguna, tingkat pengguna, dan status kesetiaan. Pertanyaan kedua ada dari Aisyah Dwi Cahya dengan NIM akhir 480. Pertanyaannya, siapa saja yang memerlukan studi perilaku konsumen? Jawabannya, yang memerlukan studi perilaku konsumen yaitu manajer bisnis, terus pemasar, lalu konsumen, serta staf penjualan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Dwi Aziza dengan NIM 481. Pertanyaannya, mengapa pemasar perlu untuk mengetahui pengenalan masalah pada konsumen? Jawabannya, proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhannya dan dicetuskan oleh faktor internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tersebut. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi hal apa yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat terhadap konsumen. Pertanyaan selanjutnya ada dari Vanes Nur Maulida dengan NIM akhir 445. Pertanyaannya, sifat perilaku konsumen yang mana yang sering ditemukan di sekeliling kita, serta bagaimana peranannya dalam kegiatan ekonomi? Jawabannya, sifat yang paling sering ditemukan di sekitar kita yaitu perilaku konsumen melibatkan interaksi. Karena kita sebagai manusia setiap saat pasti berinteraksi, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Lalu perannya dalam kegiatan ekonomi dengan interaksi yaitu penjual yang berinteraksi dengan pembeli seperti tawar-menawar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Dwi Rizkika. Tadi di PPT dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertanyaan saya, faktor manakah yang memiliki pengaruh paling luas dan paling mendalam pada perilaku konsumen? Jadi, menurut saya, faktor yang paling memengaruhi perilaku konsumen adalah faktor pribadi. Mengapa? Karena faktor pribadi di dalamnya terdapat pekerjaan, situasi ekonomi, dan gaya hidup, yang mana secara tidak langsung faktor pribadi inilah yang mempengaruhi daya beli seorang konsumen terhadap suatu produk. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gazi Fatin. Word of mouth menjadi strategi pemasaran yang jitu untuk memikat konsumen pada era serba digital ini. Bisakah perusahaan memantik word of mouth dengan cara digital? Jika bisa, kira-kira bagaimana? Jadi, word of mouth itu dapat dipantik atau dapat
ditarik secara digital. Namun pada hakikatnya kan memang word of mouth ini tuh pemasaran non-digital, dapat dipantik secara digital, yaitu dengan cara mungkin iklan-iklan yang membuat penasaran dan iklan-iklan yang menarik. Namun word of mouth ini akan lebih efektif bila mana diterapkan melalui loyalitas pelanggan, yang mana jika ada satu pelanggan yang sudah loyal terhadap sebuah produk, maka pelanggan tersebut akan merekomendasikan produk yang sama kepada kerabat serta teman dekatnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Nita Fevri Aliani dengan NIM 441. Pertanyaannya, bagaimana perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan dan mengapa perilaku konsumen selalu berubah-ubah? Proses pengambilan keputusan konsumen meliputi identifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, dan akhirnya membuat keputusan pembelian. Lalu, mengapa perilaku konsumen selalu berubah-ubah? Dikarenakan oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizky Dwi Saputra dengan NIM akhir 586. Pertanyaannya, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses mengukur perilaku konsumen dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Jawabannya yaitu dalam kendala salah satunya pelanggan yang mempunyai antusiasme tinggi namun daya belinya yang rendah terhadap suatu produk. Maka perusahaan harus meningkatkan nilai basis pelanggan, antara lain dengan mengurangi tingkat keberalihan pelanggan, meningkatkan daya tahan hubungan antara pihak, membuat program interaksi yang bernilai bagi pelanggan, dan membuat program loyalitas yang bermakna bagi pelanggan. Saya akan menjawab pertanyaan ke-10 dari Muhammad Iskandar dengan NIM 431. Pertanyaannya, jika konsumen memiliki persepsi negatif dari produk kita, bagaimana cara kita sebagai pemilik produk mengubah persepsi negatif konsumen tersebut menjadi persepsi yang positif? Jadi karena pertanyaannya sama dengan Ainul Ma'rifah di pertanyaan pertama tadi, jadi jawabannya juga sama, yaitu ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengubah persepsi negatif konsumen menjadi persepsi yang positif. Yang pertama yaitu menanyakan review kepada konsumen yang telah puas terhadap produk kita, sehingga akan mengubah persepsi negatif konsumen yang telah ada. Kemudian yang kedua, meminta maaf dan bertanggung jawab jika ada kesalahan pada produk kita yang membuat konsumen berkomentar jelek mengenai produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi dan melakukan perbaikan produk yang dibuat agar kedepannya lebih sedikit lagi yang komplain sehingga dapat meminimalisir perspektif negatif yang akan muncul di kemudian hari. Pertanyaan selanjutnya ada Inka Rahma Novitasari dengan NIM akhir 454. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui dan mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya dengan cara mengetahui sasaran konsumen, mengetahui keinginan konsumen, lalu mencari informasi tentang persepsi konsumen terhadap produk Anda, memahami jenis konten yang lagi digandrungi oleh konsumen, dan membuat analisa proses pembelian konsumen terhadap produkmu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Aditya. Seperti yang telah disebutkan dalam materi bahwa sifat perilaku konsumen salah satunya adalah dinamis, serta bagaimana sikap kalian terhadap sifat dinamis dan apakah sikap konsumen yang dinamis tersebut dapat berubah menjadi statis. Jadi menurut saya sikap konsumen yang dinamis itu sudah menjadi suatu hal yang wajar bagi sebuah produsen. Contohnya saja wanita, yang mana wanita itu moodnya dapat berubah setiap saat tanpa suatu hal yang jelas. Dan menurut saya sikap perilaku konsumen yang dinamis ini tidak dapat menjadi statis karena pada setiap masa atau setiap periodenya akan selalu berganti dengan yang namanya tren, yang mana tren ini adalah PR dari seorang produsen untuk update terhadap tren untuk menjaga loyalitas pelanggannya. Saya akan menjawab pertanyaan ke-13 yaitu dari Widya Intan Oktavia dengan NIM 477. Pertanyaannya dijelaskan tadi perusahaan tidak akan sukses jika tidak mempengaruhi perilaku konsumen. Lalu, langkah apa yang perlu dilakukan oleh produsen untuk mempengaruhi perilaku konsumen? Jadi jawabannya sebagai pemilik bisnis pasti sudah mengetahui hal-hal dasar.
kesulitan yang dihadapi oleh para pembeli. Dengan tujuan ini untuk mencari tahu apa yang sangat diperlukan untuk mengetahui sifat dan karakteristik konsumen selama penjualan. Jadi ada 10 sifat yang dimiliki oleh perilaku konsumen yang bisa diterapkan dalam sebuah bisnis. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh perubahan pada lingkungan. Yang kedua yaitu memahami sikap dan perilaku individu maupun kelompok. Yang ketiga, memahami kualitas barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Yang keempat, mempromosikan melalui perilaku konsumen untuk mempengaruhi orang sekitar. Yang kelima, menciptakan budaya perusahaan. Yang keenam, memberikan layanan kenyamanan kepada konsumen. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan untuk memperkuat suatu bisnis. Yang kedelapan, menarik konsumen dengan cara promosi produk gratis saat launching produk. Yang kesembilan, memberikan pelayanan secara VIP atau secara khusus. Kemudian yang ke-10, memunculkan pemikiran konsumen untuk memiliki produk sesuai kebutuhan dengan harga terjangkau dan menggunakan konsep branding. Hal-hal tersebut dapat digunakan oleh produsen untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Erlin Virgianti. Bagaimanakah cara menentukan strategi yang tepat pada konsumen untuk mempengaruhi keputusan pembelian? Akan tetapi di sini sisi lain setiap konsumen memiliki perbedaan karakteristik. Jadi caranya adalah dengan cara membuat metode pemasaran sesuai dengan karakteristik seorang pelanggan atau konsumen yang akan kita tuju. Misalnya saja konsumen dengan tipe introvert, yang mana tipe introvert biasanya kan tidak terlalu suka berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu cara pemasaran atau metode pemasaran yang pas adalah melalui iklan televisi atau media sosial, bahkan koran atau surat kabar. Selanjutnya untuk tipe calon konsumen yang ambivert dan extrovert, yang mana mereka tuh lebih suka bersosialisasi dengan orang banyak, maka cocok kepada metode pemasaran melalui SPG-SPG di mall atau bahkan sales-sales yang datang ke tempat-tempat atau rumah-rumah warga. Saya akan menjawab pertanyaan ke-15 dari Adam Selahuliuna, NIM 478. Pertanyaannya, mengapa pelanggan lebih memilih satu merek di produk dagang dan jarang atau hampir tidak pernah berganti merek ke produk pesaing lainnya? Jadi jawabannya, seseorang memilih untuk tetap membeli suatu produk karena ia sudah percaya dan yakin terhadap produk tersebut. Jadi meskipun banyak pesaing, ia tetap memilih merek tersebut. Contohnya dari ia kecil, keluarga si A suka membeli TV merek Samsung dan ia tidak pernah merasakan tidak puas terhadap merek tersebut karena TV-nya selalu awet dan tidak pernah rusak. Maka saat ia beranjak dewasa, ia memutuskan untuk membeli TV Samsung juga. Itulah yang dinamakan customer trust, trusted, atau kepercayaan pelanggan pada suatu produk. Saya akan menjawab pertanyaan ke-16, yaitu dari Sofwah Nabila dengan NIM 479. Pertanyaannya, bagaimana cara pemasar menentukan strategi untuk menghadapi konsumen yang memiliki karakter beragam? Jadi jawabannya, perbedaan karakteristik konsumen menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Oleh sebab itu, langkah utama yang harus dilakukan adalah mengenali karakteristik setiap konsumen dan memberikan pelayanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dari masing-masing konsumen tersebut. Dan selanjutnya ada dari Yufi Aulia Zahra Syawalina dengan NIM akhir 458. Pertanyaannya, seperti apa pengaruh motivasi dalam konsumen pembelian? Jawabannya yaitu pengaruh motivasi yang kuat akan mendorong konsumen untuk membeli atau memilih produk yang diinginkannya. Lalu adanya motif dan dorongan dapat membantu seseorang bertindak, terutama dalam hal membeli produk atau jasa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Angga Fajar. Bagaimana seorang pemasar bisa dapat memahami perilaku konsumen? Coba jelaskan sedikit dan mengapa itu menjadi hal yang penting bagi seorang pemasar. Jadi cara memahami perilaku konsumen yang pertama adalah mengetahui sasaran konsumen. Misalnya saja sabun dan bedak bayi, yang mana sasaran konsumennya tentunya bayi-bayi. Selanjutnya mengenali keinginan konsumen, mencari tahu persepsi konsumen terhadap produk kita, lalu pahami jenis konten dan tren yang ada, lalu buat analisa proses pembelian konsumen. Untungnya memahami atau mempelajari perilaku konsumen adalah kita tuh dapat
menunjang kesuksesan penjualan produk jangka panjang, bukan hanya sesaat atau sesuai tren yang mana jika trennya berganti, produk tersebut tidak akan laku lagi. Maka dari itu kita perlu memahami bagaimana perilaku konsumen tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Diva Ayu Maulidistia. Bagaimana strategi pemasar untuk mengubah sikap konsumen? Jadi strategi pemasar untuk mengubah sikap konsumen antara lain yang pertama dengan cara mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Di antaranya dengan cara menawarkan produk dengan atribut berbeda dan penting. Yang kedua, mengubah keyakinan merek. Salah satunya adalah dengan cara mengklaim perusahaan mempunyai kelebihan, dan yang selanjutnya adalah dengan cara menambah atribut. Dengan ketiga hal tadi, kemungkinan seorang pemasar dapat secara jelas untuk mengubah sikap dan perilaku konsumen. Saya akan menjawab pertanyaan ke-20 dari Ramadhani Bimo dengan NIM 486. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani pelanggan yang tidak sabar? Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menangani pelanggan yang tidak sabar. Di antaranya, 1. Berusaha menenangkan customer tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan baik apa permasalahannya. Yang ketiga, lalu tunjukkan rasa simpati terhadap customer tersebut. Yang keempat, meminta maaf dan berikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rosida Fidelia. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing sifat perilaku konsumen pada kehidupan sehari-hari. Jadi sikap perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah mencari informasi barang atau jasa melalui internet. Yang kedua, mencari informasi secara langsung. Yang ketiga, menggunakan fasilitas kartu kredit atau debit saat membeli produk. Dan yang keempat, mencari tahu terkait pengalaman orang lain ketika menggunakan produk, atau istilahnya mungkin testimoni dari sebuah produk ketika akan membeli sebuah produk. Kemudian contoh perilaku konsumen lainnya tuh juga dia mempertimbangkan dan mencari tahu barang apa yang dibutuhkan. Kan misalnya kita sedang membutuhkan air minum, yang mana air minum tuh banyak sekali mereknya. Misal kita akan beli Aqua, tentunya kita memilih Aqua itu kan melalui berbagai macam pertimbangan yang banyak sekali. Maka kita dapat memilih satu pilihan yang telah kita pilih dari sekian banyaknya pilihan.